Puji Tuhan, baik Kak Yosi. Oke, hari kita mau ngapain sih Kak? Kita mau ibadah online lagi Kak Yosi. Yuk adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik, sebelum kita memasuki lebih lanjut ibadah sekolah minggu online kita mari satukan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, karena kami masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik, dengan tenang, dan kami dapat mencerna firman-firman Tuhan dan mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yosi, kebaikan apa sih yang Tuhan berikan ke dalam hidup Kak Yosi? Kebaikan itu banyak banget nih di hidup aku Kak. Contohnya makan, aku masih bisa makan, aku masih bisa minum, aku masih bisa ketemu keluarga, aku masih bisa kuliah online, banyak lagi deh pokoknya. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan semua kebaikan yang disebutkan Kak Yosi ke adik-adik juga. Yuk kita nyanyikan lagu God is so good. He
belajar yang rajin, turut nasihat mama papa, terus berprestasi. Untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bersama Tuhan, adik-adik tuh pasti bisa. Yuk kita nyanyikan lagu Big or Small. Adik-adik siapkan hati dan telinga adik-adik beserta Alkitab adik-adik. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat ya. Oke, sekarang Kak Iren mau mengajak adik-adik semua untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Sebuah cerita yang indah sekali tentang satu keluarga. Ada kakek dan ada cucu-cucunya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan lebih lanjut cerita tentang siapa sih, kita perlu berdoa dulu. Kenapa?
kita perlu mempersiapkan hati dan pikiran kita adik-adik supaya kita bisa mengerti apa sih maksudnya cerita Alkitab ini, apa sih maksudnya kehendak Tuhan buat kehidupan kita sehari-hari. Yuk sama-sama Kak Iwan mengajak kita lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu GKI Taman Aries, Tuhan kiranya menolong kami untuk dapat membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita tentang seorang kakek. Seorang kakek. Siapa di sini adik-adik yang punya kakek atau opa? Wah, banyak ya. Iya, kita mendengarkan cerita tentang kakek Yakub bersama dengan kedua orang cucunya. Siapa itu? Ya, ada Efraim di sini, ada juga Manasye. Ya, kita mau mendengarkan cerita tentang kakek Yakub yang memberkati Efraim dan Manasye. Ya, Alkitabnya sekarang dibuka sama-sama. Kita mau membuka dan membacanya secara langsung buat kakak-kakak yang kelas 2 sampai kelas 7. Yuk sama-sama kita buka dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Nah, tapi gimana dengan adik-adik yang kelas batita, balita, dan kelas 1 yang belum lancar membaca? Tidak apa-apa, kita akan tetap membaca firman Tuhan, tapi lewat tayangan video berikut ini yang akan kita saksikan bersama-sama. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu." Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Wah, gimana adik-adik tadi ceritanya tentang kakek Yakub dan kedua cucunya, Manasye dan Efraim. Ya,
kakek Yakub sedang sakit. Maka dari itu Manasye dan Efraim datang mengunjungi kakek Yakub. Mereka ketika bertemu, wah, rasanya senang sekali. Manasye dan Efraim menjenguk kakek Yakub. Mereka bisa bermain bersama. Manasye dan Efraim bisa memeluk kakek Yakub. Dan tentu saja kakek Yakub yang sedang sakit itu akhirnya dia bisa merasa lebih kuat, merasa lebih sehat. Tidak hanya itu, tapi juga kakek Yakub karena terlalu senang akhirnya memberikan satu hadiah kepada Manasye dan Efraim. Ya, hadiahnya apa sih? Coba adik-adik tebak deh cerita tadi. Hadiahnya adalah Manasye dan Efraim diberkati oleh kakek Yakub. Tunggu. Berkat tuh apa sih Kak Iren? Iya, adik-adik, berkat yang diberikan kakek Yakub ini kepada Manasye dan Efraim adalah doa. Kakek Yakub memberikan hadiah sebuah doa, sebuah harapan untuk masa depan Manasye dan Efraim. Kakek Yakub memberkati Manasye dan Efraim supaya kedepannya Manasye dan Efraim bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat, menjadi anak-anak yang pandai, yang nanti masa depannya bisa memimpin bangsa yang besar. Demikianlah hadiah dari kakek Yakub untuk kedua cucunya, Manasye dan Efraim. Nah, adik-adik, pertanyaannya, seperti di dalam kisah tentang kakek Yakub dan kedua cucunya, yaitu Manasye dan Efraim, mereka sangat percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, Yakub memanjatkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan sendirilah yang akan menyertai kedua cucunya itu menjadi orang-orang yang hebat. Kakek Yakub memberikan hadiah paling indah berupa berkat untuk kedua cucunya supaya Tuhan menyertai kehidupan mereka sepanjang masa. Pertanyaannya buat adik-adik semua, ketika Yakub, Manasye dan Efraim sangat percaya kepada Tuhan akan penyertaan Tuhan, percayakah juga adik-adik akan penyertaan Tuhan buat kehidupan kita semua? Apakah adik-adik semua, papa, mama, kakek, nenek percaya kalau Tuhan begitu baik memberkati kehidupan kita sampai ke depannya? Ya, harus percaya ya. Kenapa? Buktinya apa sih Kak Iren? Buktinya banyak. Salah satunya adalah, ayo coba kita mengingat ulang ketika Kak Iren, adik-adik semua ada di dalam perut mama. Adik-adik semua
boleh lahir dengan selamat dan hadir saat ini berkumpul bersama dengan keluarga di rumah. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus Allah begitu baik untuk kehidupan kita, memberkati kita semua. Bukti selanjutnya apa, Kak? Tenang, ada lagi satu lagi. Bukti kedua adalah ketika adik-adik sakit, papa mama merawat adik-adik sampai sembuh. Adik-adik bisa bermain kembali. Bukankah itu bukti dari berkat Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan kita? Bukti selanjutnya apa? Ketiga, ketika sekarang COVID masih ada di sekitar kita, kita walaupun tidak bisa beribadah di gedung gereja, adik-adik belum bisa bersekolah minggu kembali di GKI Taman Aries, datang ke gedung, kita masih bisa untuk berkumpul secara online. Kita masih bisa menyaksikan dalam layar TV kita. Kita bisa beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua adalah bukti berkat Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Begitu kurang lebih adik-adik, Tuhan memberkati kita karena kita senantiasa percaya kepadanya. Apalagi ketika kita seperti Bapak Yakub yang menaruh harapan kepada Tuhan, kita tidak putus-putusnya mengucapkan doa permohonan kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya yang menyertai kita senantiasa. Begitu ya adik-adik, sekian cerita Alkitab pada hari ini. Nah, seperti biasa, kita ada satu ayat Alkitab, firman Tuhan, yang bisa kita baca bersama-sama dan kita hafalkan, sehingga adik-adik semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mengerti kehendak Tuhan. Ayatnya dari mana, Kak Iren? Ya, bisa dibaca di layar. Ayatnya dari 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Sekali lagi ya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya, kasih dari Tuhan senantiasa memberkati kita dan menyertai kehidupan adik-adik, papa mama, kakek nenek dan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita kembali berdoa, kita mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar tentang kakek Yakub beserta dengan Manasye dan Efraim cucunya yang percaya akan penyertaan Tuhan, yang selalu mengandalkan berkat Tuhan sebagai hadiah terindah di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus
Tolong ajar kami supaya selalu percaya pada penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki sesi persembahan. Adik-adik dipersilahkan untuk mempersiapkan uang persembahannya. Dan bagaimana caranya? Caranya uang persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik simpan di rumah. Di saat adik-adik kembali ke sekolah minggu lagi, adik-adik bawa amplopnya. Oke, untuk sebagai lagu persembahan kita, mari kita dengar lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati Mama Papa sehingga Mama Papa dalam keadaan sehat ya Tuhan. Dan juga kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Kau berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membuat aktivitas. Nah, yang kakak pegang ini aktivitas untuk batita TKA dan TKB. Cara aktivitasnya, adik-adik gunting Bapak Yusuf, Bapak Yakub, Manasye, dan Efraim. Setelah digunting, adik-adik tempel di pohon kehidupan. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti adik-adik warnain
Setelah diwarnain, adik-adik minta tolong mama papa untuk difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Nah, selanjutnya aktivitas yang kakak pegang ini adalah aktivitas untuk adik-adik kelas 1 sampai 3. Nah, ini ada pohon keluarga. Nah, nanti adik-adik boleh potong pohon keluarganya jadi seperti ini. Dan kemudian nanti ditempel nih. Nih, ditempel, dikasih lem. Terus adik-adik boleh tulis pohon keluarga adik-adik, mulai dari kakek, nenek, papa, mama di sini. Terus nanti kalau sudah boleh difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, seperti cerita tadi, Tuhan telah memberkati Bapak Yakub sehingga menyertai Manasye dan Efraim pada akhir hidupnya. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan telah menyertai dan memberkati adik-adik dari adik-adik kecil sampai adik-adik besar. Karena Tuhan adalah sahabat kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkati kami juga untuk aktivitas-aktivitas kami selanjutnya, baik kami yang sekolah online, untuk papa mama, dan juga berikan kami semua kesehatan. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya.